Putri Lajang memakai seragam, hendak dipakai di acara kedua. Keluarga ingat berdunia, kami ucapkan selamat datang. Semoga pertemuan ini menjadi silaturahmi. Di Jakarta beramai-ramai, telah sampai hari pun dan malam. Sebelum acara kita mulai, izinkan Oda mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allazi nabiyal ba'da. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita berkumpul di tempat ini, di kediaman saudara abang kita Dr. Rusdi Putra dalam acara pertemuan rutin silaturahmi keluarga besar Ingah Baturia binti Haji Muhammad Jamil Al-Khalili, yang ini giliran rumpun almarhum ibunda Hajjah Hamidah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan syafaat di malam hari. Yang sama-sama kita hormati yaitu ibunda Hajjah Alawiyah, dan yang kami hormati Pak Cik kami Bapak Sultan, kemudian Mas beserta dengan Mbak Leda dan ahli baik tuan rumah Abangda Rina Rizka Putra, dan para abang-abang dan kakak keluarga besar Ingah Baturia yang berhadir pada hari ini, anak cucu-cucu daripada keluarga Ingah Baturia. Kemudian anak kami ahli baik dan rumah Abang dan Rizka Putra. Cipuan dan yang kami hormati, batu bara negeri bertua banyak melahirkan para ulama. Acara pertama selesailah sudah, kita masuk acara kedua. Untuk acara kedua ini pembacaan asumsi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abangda Dr. Andus Joko Muhammad Nur Hasibullah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.
warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalam ilahi, Al-Quran mujizat Nabi. Al-Quran ketika dibaca menyejukkan hati. Semoga Al-Quran masuk surga kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cik tuan dan tuan keluarga besar Inah Patruan yang kami hormati. Maka sirih semula sepinang dimakan oleh pengawal raja. Kepada keluarga haraplah tenang. Kita masuk acara pembacaan doa arwah. Untuk membaca doa arwah ini dipimpin langsung Bangda Haji Mustafa Akhyar SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Hajah Alawiyah yang saya hormati, Mamanda Bumban yang saya hormati, Kakanda Hajar Mas Isworo Triadi beserta istri Mbak Hilda yang saya hormati, ibu-ibu, para adinda, ipar ramai yang berhadir serta anak cucu, anak menantu semuanya. Sebelum kita berdoa, menghadiahkan, memanjatkan doa kehadirat Allah, kita barangkali perlu mengenal sesiapa yang kita doakan. Zuriat ini bernama zuriat. Saya ulangi, perkumpulan kita pada malam hari ini, pada siang hari ini adalah perkumpulan zuriat Inga Baduria, kalau nggak salah saya. Inga Baduria dan almarhum Allah yarham Lobaidullah, dari beliaulah kita semua ada. Tapi sebelumnya di atasnya perlu kita ketahui bahwa Inga Baduria itu adalah anak dari atau putri dari Syekh Haji Muhammad Jamil Al-Khalidi bin Haji Abdul Rahman yang berasal dari Desa Batu Mandulur, Minang. Kemudian Syekh ibunda dari Inga Baduria itu bernama Sri Banun. Sri Banun ini putri dari Nakhoda Arsyad, berasal dari Bila Pane. Wuyut kita itu adalah seorang Nakhoda Arsyad. Unyang kita itu adalah seorang ulama. Pusaranya di sisi pusara Datuk 50. Zuriat Inga Baduria rahimahumullah. Inga Baduria berkahwin dengan, kebetulan Inga Abdullah juga, Inga Abdullah ini anak dari putra dari Husin Monggo. Emaknya bernama Habibah. Jadi unyang kita itu, unyang laki-laki kita dari Inga Abdullah itu bernama Husin atau Monggo. Unyang perempuan kita bernama Habibah. Pusara atau enda kita Lobaidullah itu seorang ulama fikih yang terkenal di Batubara, berkubur pusaranya di Kampung Hilir, Labuhan Tugu. Dari
Dari sinilah kita berkembang zuriatnya sampai ke kita. Kemudian perlu kami informasikan lagi bahwa Syekh Haji Muhammad Jamil Al-Hadidi, beliau itu lahir di desa Batu Mandulur, Silongkang, Sumatera Barat. Diperkirakan tahun 1853 Masehi atau 1273 Hijriah. Dalam catatan kami, wafat beliau tanggal 9 malam 10 Ramadan 1355 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1936 Miladiah. Ketika itu beliau wafat, Ibunda Haja Alawiyah tahun lahir Bunda Haja Alawiyah. Allah yarham Syekh Muhammad Jamil mengaji di kota Mekah dari usia 7 tahun sampai pada usia 25 tahun dia kembali ke kampung halaman setelah ibundanya Maryam mengirimkan uban. Orang yang berangkat ke Mekah ini uban, artinya pertanda ibundanya merindu. Sepulangnya ke kampung halaman, beliau dinikahkan sampai 2 orang perempuan Minang, tetapi tidak punya turunan di sana. Lalu beliau berangkat ke Malaysia. Mungkin di Malaysia tempat yang sesuai dengan almarhum, karena di Malaysia ketika itu dijajah oleh Inggris. Mungkin sama situasi dengan Saudi Arabia. Sementara Indonesia ketika itu di bawah cengkeraman Belanda. Nah, berkawinlah dia dengan seorang perempuan di Malaysia. Nah, tapi kami tidak dapat siapa istrinya di sana. Yang jelas dia punya seorang putri bernama Long Chi. Dan Long Chi ini sempat berjumpa dengan nenek kita Inga Baduria ketika dibawa Wanda Upik ke Malaysia. Mereka berjumpa saudara seayahnya Long Chi di sana. Kemudian Long Chi tidak punya keturunan, hanya punya anak angkat. Dan konon katanya Long Chi itu dapat pensiun dari ayahnya Syekh Abdul Rahman, karena beliau pernah berjasa di kerajaan Selangor, Malaysia. Kemudian karena sesuatu hal yang terjadi di Batubara, masalah hukum-hukum Islam, maka diundang jemputlah ulama yang ada di Malaysia. Yang diundang itu adalah Syekh Muhammad Jamil untuk menyelesaikan permasalahan di Batubara. Oleh datuk-datuk penguasa negeri di Batubara berkeinginan Syekh Muhammad Jamil ini bisa menetap di Batubara, jangan pulang lagi ke Malaysia. Akhirnya menikahlah Syekh Muhammad Jamil dengan seorang putri dari Nakhoda Arsyad yang bernama Sri Banu. Mereka bertempat tinggal ketika itu di Labuhan.
perkawinan Syekh Muhammad Jamil dengan Sri Banun membuahkan putra putri. Yang pertama namanya Buyung, usia 3 bulan meninggal. Anak Muhammad Jamil dengan Sri Banun itu, yang pertama namanya Buyung, usia 3 bulan meninggal dunia. Kenapa namanya Buyung? Karena Buyung kita itu orang Minang. Baru yang nomor 2 Inga Baduria, karena lahirnya di Kelang, negeri Kelang, maka dikatakan orang Batubara ini Inga Kolang. Makanya nenek kita itu dipanggil Inga, Nek Inga, karena dia nomor 2. Menurut tutur di Batubara, Inga itu nomor 2. Jadi kita heran nomor 1-nya mana? Rupanya nomor 1-nya itu Buyung. Tapi usia 3 bulan meninggal dunia. Kemudian yang nomor 3, adik daripada Inga Baduria itu adalah Abdullah Sattar. Abdullah Sattar itu disebut dengan Alang Ilah. Ya teh, Alang Ilah. Itulah anaknya Pak Mahmudin, anaknya Ibu Anum, dan hanya 2 itu yang ada. Bukan? Oh, itu lainnya. Oh, apa? Ulung Hasna. Ulung Hasna. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Munir, yang dikenal dengan nama Imam Munir. Mak-mak kita memanggil dia Ucu, karena dia paling kecil. Ucune, Ucune. Kalau kita manggilnya atau Uncu, itu Ucune. Itulah anaknya yang ada di Simpang Lolo, Pak Nur Hadi almarhum, kemudian Yado Kamil almarhum, kemudian Alang Koya ini sedang sakit sekarang. Kita doakan agar nenek kalian lah, Mak Alang Koya kami sehat walafiat. Kemudian ada di sana ya Ibu Ija, ada Pak Rama, ada Bu Ani, ada beliau banyak. Kami kita di Sukabumi. Sebenarnya kita ini keluarga besar. Itu saudara-saudara dari nenek kita, nenek Inga Baduria. Kemudian selain daripada Unyang kita Sri Banun, Unyang Jamil ini tadi rupanya punya istri lagi di Malaysia, seorang anak bangsawan. Rupanya orang alim ini senang kali orang nak jadikan dia menantu, karena ingin jadi bebek bobot. Termasuk ini tadi Sultan di Malaysia, putrinya bernama Nur Azizah. Jadi ada Nur Azizah. Tapi ketika Unyang kita Sri Banun dibawa ke Malaysia, ditawarkan untuk tinggal di Malaysia, Unyang kita Sri Banun memilih pulang ke Batubara. Tetapi karena mungkin barangkali kasih sayang dan cinta Muhammad Jamil lebih kepada Sri Banun, maka dia kembali ke Batubara. Ditinggalkannya Nur Azizah, anak bangsawan di Malaysia. Zuriat yang saya muliakan, lalu kita berpikir anak putra putri dari Inga Abdullah, Labaidullah Allahyarham, dan Inga Baduria, ya, siapa-siapa aja anaknya.
mungkin kita ingin tahu. Anak nenek kita itu putra putrinya ada 13 orang. Ya Teh ya. Kalau salah ini simak Teh. Ini catatan kami. Yang nomor 1 yang ulung itu namanya Yahya. Namanya Yahya. Usia 3 bulan meninggal dunia. Yang nomor 2 namanya itu Abu Bakar. Usia 2 tahun juga meninggal dunia. Yang nomor 3 Nafisah. Kalau kita panggil waktu, mak-mak kita manggil ke alam, karena dia yang alam, dia yang nomor 3. Nafisah tidak punya keturunan karena beliau tidak menikah. Kemudian nomor 4 itu bernama Hajar Raisa. Hajar Raisa. Menurut tutur batubara itu Udo nomor 4. Maka dipanggil Kak Udo. Dipanggil Kak Udo oleh emak-emak kita. Dipanggil Kak Udo. Yang berkawin dengan Allahyarham Suwito Karno SH, dan putranya hadir di tengah-tengah kita tadi. Inilah dia Mas Isworo Iyadi bersama mantu daripada Ibu Gai. Kami memanggilnya Ibu Gai, Papa Gai. Alhamdulillah, sekian lama yang diinginkan pertemuan ini baru hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Raisa juga banyak punya keturunan yang kita hanya kenal, mungkin nama, wajah tak kenal. Tapi nanti kita minta kepada Mas Is untuk menguraikan sesiapa zuriat dari turunan dari Raisa Suwito Karno ini. Kemudian yang berhadir di tengah kita ini adalah salah seorang putra dari Raisa itu yang nomor 3, ya Mas? Nomor 3. Nomor 1 itu Mbak Suami. Saya nggak nama Pak, karena memanggilnya hanya Mbak Wawe aja. Mbak. Kemudian ada Mas Koto Bima Surya dan seterusnya. Ini Mas Is dan banyak lagi nyebar, ada yang di luar pulau dari Pulau Jawa. Nah kemudian yang nomor 5 itu UT, dipanggil UT. UT, KUT. Dia adalah Haja Siti Asma. Punya anak 6. Almarhum Khairul Hanif, almarhum Haji Muhammad Syahri, Haji Mustafa Al-Akhiyar, Nur Hayati, Rabiatul Adawiyah almarhumah, kemudian Fahrul Razi yang bawa acara tadi. Haja Siti Asma berkawin dengan seorang kelahiran Sipondolo bernama Abdul Karim AS. Kemudian setelah Siti Asma, Siti Rahmah, Haja Siti Rahmah berkawin dengan seorang putra dari Langkat bernama Harun Alam. Ya betul? Harun Alam. Kami manggilnya Ayah Harun. Punya anak berapa? 40. Nanti kita lanjut. Kemudian setelah Haja Siti Rahmah ada lagi namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini juga meninggal waktu masih kecil. Barulah Haja Hamidah. Haja Hamidah yang kita panggil Umi Hamidah berkawin dengan Om Husin bin
bin Udin. Nah, putranya banyak di sini, putrinya. Nanti kita bertutur. Kemudian ibunda Haja Alawiyah, ini yang di depan kita. Putra putrinya ada di sini, berkawin dengan seorang om kita yang bernama Allahyarham Samsul Akbar Hasibuan. Nanti kita minta mana turunannya. Kemudian setelah ibunda Alawiyah, ayahanda Muhammad Robi, ada anaknya di sini. Lengkap kami lihat tadi. Ini berkawin dengan seorang perempuan bernama Umi. Kami manggilnya Umi Neng gitu aja ya. Tapi nanti tolong jelaskan. Setelah Muhammad Rodi, Mamanda Huban, itu yang di samping masjid Mamanda Huban. Huban berkawin dengan seorang perempuan, Ibu Kamalia dari Indrapura. Sayang sekarang ini beliau tidak bisa hadir karena kesehatan, alasan kesehatan. Setelah Mamanda Huban, ibunda almarhumah Umi Kalsum. Almarhumah Umi Kalsum. Suaminya Zulkarnain, almarhum Zulkarnain Nawar juga. Dia punya anak 3 orang, satu Intan Baidudi. Intan Baidudi diambil dari nama nenek. Kemudian yang terakhir sekali adalah yang ke-13, itu Nawawi. Ini kan waktu kecil juga. Nah, jemaah yang kami muliakan, supaya kenal Mas Is dari dekat, mungkin nanti di buku. Saya mohon kiranya Yahya nggak ada, Abu Bakar nggak ada, Nafisa nggak ada, Raisa nggak ada. Nah, Siti Asma, mana zuriat Siti Asma yang hadir pada hari ini? Tolong berdiri di tempat. Tolong berdiri di tempat. Seluruh zuriat dari Haja Siti Asma berdiri di tempat. Nah, biar diperkenalkan, biar diperkenalkan. Ya, menantu juga berdiri, menantu juga berdiri. Menantu berdiri. Ya, menantu semua. Ibu tenang-tenang aja, biar foto aja yang main. Nah, Khairul Hanif, tak ada anak hadir ya? Enggak ada. Mungkin lain kesempatan. Haji Muhammad Syuhairi, almarhum Haji Muhammad Syuhairi. Dua orang Mana? Ini. Anil. Ini. Haji tuh. Ini anak almarhum Haji Muhammad Syuhairi. Nah, itu yang di sana Albi Batubara. Yang pernah viral tahun berapa itu? Nah, kemudian habis Haji Muhammad Syuhairi, saya Haji Mustafa Al-Akhyar, istri Nuria Al-Fani. Yuk tangan. Nah, kemudian anak-anak saya Rizka Eka Putra MPD. Kemudian yang kedua Dewi Sartika, mana? Nah, Dewi Sartika. Rizka Eka Putra istri mana? Di luar. Tunjuk tangan. Ya, itu. Anak ada 4. Saya punya cucu 4 di sana. Kemudian Dewi Sartika. Mana ya? Ya, suaminya mana? Ya, itu. Anaknya ada 3 perempuan. Kemudian yang ketiga Eva Fahria. Berdiri Eva. Oh, ada gendongan. Suaminya Dedi Sapitra. Kemudian Husni Mubarak. Aduh, sudah sana. Yang bakar ikan semalaman. Husni Mubarak.
Istri mana? Oh, di luar. Ya. Kemudian yang nomor 4, 5 di Malaysia, nomor 6 di Medan lagi kuliah. Kemudian nomor 7 si bungsu mana dia? Sofi Azura. Oh, nah itu Mustafa Asia punya. Tadi saya lupa memperkenalkan, dari Haji Muhammad Syuairi masih ada istri yang Kakanda Jamila. Lupa. Kemudian dari Nur Hayati, mana Nur Hayati? Suaminya Mas Suparmi. Ya. Anak ada ikut nggak? Nggak ada. Anak berapa? Anak 5. Menantu? 4. Cucu? 10. Itu dari Haja Siti Asma ya. Ada lagi Robiatul Adawiyah? Tidak ada. Kemudian Fakhrul Razi mana? Baru melahirkan pertama. Itu dari zuriat Haja Siti Asma. Sekarang kita masuk ke zuriat Haja Siti Rahma. Siapa yang baru? Ada Nona. Anaknya. Coba uraikan siapa yang ada di sini. Sebutkan berapa orang. Biar tahu saya datang sama suami saya. mana suaminya? Biar tahu saya kenal. Biar tahu. Anaknya mana? Ada 3. 7. Ada berapa juga saudara, berapa yang tinggal lagi? Dari anak Haja Siti Rahma. Bulan semua 10. Tinggal 6. Nah, artinya inilah fakta. Kita saudara kandung aja bisa lupa. Artinya tak bisa kita sesuaikan. Masa lama memori kita. Bagaimana nanti anak keponakan kita dengan kita dan keluarga yang lain. Nah inilah yang perlu sekarang kita beri motivasi, kita berbuat. Makanya saya kedatangan Mas Is dari Jakarta ini, saya merasa berhutang sekali. Kenapa berhutang? Karena berhutang janji. Mas Is sudah minta sama saya berkali-kali, tolong usul zuriat tiba-tiba nanti kirim ke Jakarta biar disambungkan. Bisa sudah minta Mas Is dari dulu sama saya. Nah, kalau nggak ada catatan begini nggak diulang lagi seperti ini, kita akan melupakan ya. Padahal menurut nenek-nenek kita dahulu, saudara 3 buku itu masih dekat sebenarnya. Oke, kita lanjut. Zuriat berikutnya adalah Haja Hamidah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan singkat aja, Ibu Haja Hamidah mempunyai sebenarnya 7 putra putri,
dua meninggal dunia, yang ada 5. Pertama Bibi Saja Isra, mempunyai anak 2 orang. Kedua Regawani Putri, punya anak 1. 2. Ketiga Mina Nuska Putra, tidak lagi, dengan istrinya Yusniar Manolo. Punya anak 2, cucu 1,5 emang. Maksudnya akan 2. Insya Allah tambah cucu terus. Yang ketiga Raza Dalfaza Putra, anak 2. Satu. Kemudian Razli Dasaki Putra belum mempunyai penyusul. Jadi ada 5 yang insya Allah masih bersama kita. Perlu ditambahkan dari mana saya lahirnya? Jadi saya pernah pergi ke Samosir. Ketika sampai di Samosir, datanglah opung-opung, ditanya marga anu, muna, dan marga kudopung. Kuliah mak sonari anu marga silalahi. Kasih kau marga silalahi. Ditanya istri saya, ada marga? Istri, enggak ada. Ku kasih paribanmu marga Bolu Manoro. Itu terjadi pada tahun 2014. Ya, 2014. Jadi sudah diadatkan di Medan. Nah, jadi tetaplah silalahi. Cuma ijazah sama SK belum boleh lengket. Nah, itu saja. Mungkin kan tertanya-tanya, Zuriyah Al-Khalidi dari Sumatera Barat mendapat keturunan dari Toba Samosir. Jadi sudah jelas bahwa silalah itu sebenarnya ada 8 saudara. Terkecil anak silalah itu adalah Tambunan. Jadi kalau Tambunan itu memanggil ayah sebagai Pak Tua. Jadi anaknya kalau ada Tambunan itu anak kita atau termasuk itu kita yang sudah menjadi ya saudara kita. Tambah memang saudara, bertambah erat dan lekat padat. Demikian saja. Terima kasih. Kemudian urutan yang ke-9 adalah Zuriat Haja Alawiyah. Siapa yang menjelaskan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami hormati Ibunda Haja Alawiyah dan mama kami Mama Uban. Ibu Haja Alawiyah bersama ayahanda kami Nabi Samsul Akbar Hasibuan mempunyai anak 7. Yang pertama saya Coki Ahmad Sahwir, dan ini istri saya Mesia Rusdina Tambunan. Kita punya anak 2, Afan Nesisa dan sekarang berada di Bandung, dan yang kedua Kinsa Raihan Hasanah yang juga berada di Bandung. Yang kedua Adinda Dodo Abdul Ghaffar, dan yang ketiga adalah Dodo Abdul Ghaffar. Dan yang ketiga Joko Muhammad Nur Hasibuan, dan istrinya Nurhijah Hasibuan. Kemudian anaknya yang pertama anaknya Nezri Harmainia. Ya. Kemudian yang kedua adalah Alia. Duanya sekarang sedang di Mimbail Pesantren Tul Hasanah. Dan kemudian anaknya ada Kori. Mana Kori? Ya.
Kemudian ada Ica. Lisa tuh. Oh, iya. Anak. Terus kemudian yang terakhir ini Bang Arsa. Kemudian yang keempat Andinda Dede Ibrahim Utawali Asibuan beserta istrinya Muriana. Kemudian yang kelima Adinda Budi Sandri Kusuma, cukup dikenal. Di antara kami semua ini paling lama itu ya inilah. Yang ke-6 Adinda Wisni Sapitri dan suaminya namanya orang Jawa, Heri. Sekarang berada di Kalimantan. Kemudian yang ke-7 adik kami Wirda Saliksa Asibuan dan Anda itu di kisaran. Jadi anak-anaknya ternyata keturunan Turki, turunan kisaran. Ya, kalau si Dewi dia Turbin, turunan Gigi. Baiklah, saya kira dengan perkenalan dan saya mengaturkan terima kasih kepada Adinda Ahmad yang telah memfasilitasi untuk pertemuan kita hari ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahasa Sundanya dengan someah, someah itu ramah tamah. Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian urutan zuriat berikutnya adalah dari zuriat rumpun, ya, zuriat almarhumah al-mukarram Ayahanda Muhammad Rodi. Adinda Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi domisilinya di Marelan. Anak saya 3. Ini adik saya Ghazali, domisilinya di Stabat. Anaknya 2. Kemudian yang itu di sini adik kami yang bungsu, Edi Sayuti. Sementara yang 2 lagi tidak hadir, Rafika dan Hafiza. Hafiza di Jakarta. Ya. Satu lagi Rafika di Klugo. Saya rasa itu aja lah. Istri nggak diperkenalkan istri. Terima kasih dari zuriat almarhum Ayahanda Muhammad Rodi. Berikutnya dari zuriat Mama Daupas. Kak Lung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga Ananda dari Ayahanda Iban beserta Ibunda Amalia yang saat ini tidak bisa hadir, mohon maaf karena kesehatan kurang memenuhi. Yang pertama, saya Khairunisa, suami saya almarhum Salah Sebakti, punya anak 3, meninggal 1, yang ada 2. Yang pertama ini sudah kuliah di UNIMED, kedua yang kedua adik saya meninggal almarhum Armain. Yang ketiga Ibnu Hajar, masih single, saat ini mencari jodoh. Yang keempat Sarifah, saat ini lagi di Pulau Bintan, punya anak 2. Yang kelima Mahda di Medan, punya anak 3. Yang keenam Bukhari, punya anak 2 di Medan juga.
Yang ketujuh Mak Nur Ainun, sekarang di Rantau Prapat, punya anak 2. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adinda Khairunisa Kak Lung yang telah menyampaikan zuriat dari Mamanda Bupati. Kemudian untuk almarhumah Umi Karsum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernama Sri Intan Baidurinawa, anak dari Ibu Umi Kalsum yang dipanggil dalam keluarga itu cucu. Nah, ibu saya mempunyai suami bernama Zulkarnainawar. Ada sekarang mereka berdua sudah almarhum dan almarhumah. Nah, dari mereka lahirlah kami 3 orang anak. Saya yang pertama bernama Sri Intan Baidurinawa, mempunyai nama Dasmira. Nah, untuk anaknya tidak bisa datang karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakannya. Saya memiliki 3 orang anak, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Dan selanjutnya adik saya ada 2 laki-laki. Yang nomor 2 itu Abdul Habibinawa, yang ketiga Iskandar Nirwansa. Dan mereka berdua ikut dengan saya di Deli Tua Pasar 1 Sidobolio. Itulah yang saya sampaikan, dan kami alhamdulillah masih hidup. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Intan Baiduri. Nah, setelah kita dengar paparan dari masing-masing zuriat, bahwa tanpa kita sadari zuriat dari Inga Baduriah ini menyebar di Nusantara. Ada di Kalimantan, sebagian di Pulau Jawa, ada tadi di Pulau Bintan, Riau kita dengar. Itu baru. Nanti akan kita dengar lagi zuriat dari Ibu Kaya, ada di Haja Raisa, mungkin ada di pulau-pulau yang lain. Nah, betapa bahagianya kita, betapa besarnya sebenarnya zuriat ini. Terkadang kita berkomunikasi lewat WA, Facebook dan sebagainya kepada orang-orang lain, ucapan selamat hari raya dan sebagainya. Kenapa tidak kepada zuriat yang berada, yang menyebar di Nusantara ini? Kenapa? Karena kita tidak memiliki data, tidak memiliki data nama, sederetan nama dalam keluarga kita. Baiklah, sesuai dengan permintaan dari protokol, kita akan memanjatkan doa kepada zuriat yang telah kita sebutkan tadi. Kepada zuriat yang telah kita sebutkan tadi. Untuk ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين سيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لأرواح المرحوم الشيخ محمد جميل الخالدي بن علي عبد الرحمن، وإلى أرواح المرحومة سليمان بنت نخل أرشاد، وإلى أرواح إنا بدرية بنت محمد جميل، وإلى أرواح إنا عبد الله بن حسين مونغو، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا، وإلى أرواح آخنا وأولادنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mama, mau bantu doa mah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها فيها وفاء وتقضينا بها الهجر وتطهرنا بالإسلام وترفعنا عندك درجات وتبلغنا خيرات في الحياة والممات إنك سميع بالذات يقبل الهجر اللهم زدنا وعلى سما قرنا وكتم لما صلنا زيادة في سرقنا بالأكرم سنسلم ثم إلى آبائه وإخوانه الصحابة أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين على اللهم اغفر لنا وذنوبنا وللجبال يا مشرق الله ولجميع المسلمين سمعك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لنا بسلطاتنا ولا تهدنا بسلطاتنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقم سبحانك سلام دعواهم فيها سبحانكم سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وقد الله إنا منكم Terima kasih kita ucapkan kepada Mamanda Hubban yang telah membacakan doa yang telah kita aminkan bersama. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas yang telah kita bacakan bersama-sama semisal pahala diberikan Allah atas bacaan-bacaan kita tadi, kita hadiahkan kepada arwah almarhum dan almarhumah zuriat kita, dari mulai Unyang sampai ke anak cucu yang telah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburnya merupakan taman-tamannya surga. Kemudian Allah hindarkan kuburnya daripada lubang-lubang api neraka. Hadirin sidang zuriat yang kami muliakan, demikian atas perhatian boleh kami aturkan jutaan terima kasih kembali kepada protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita namanya almarhum Yarham Inah Abdullah, nenek kita namanya almarhumah Yarham Inah Badriyah. Acara penyampaian silsilah dan acara doa arwah selesailah sudah, kita jelang
acara ucapan selamat datang dari tuan rumah. Nama ini disampaikan oleh Abangda Dr. Andus Rizka Eka Putra dan Rizka Putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya, karena berkat limpahan dan karunia-Nya kita telah diberikan nikmat oleh Allah. Salah satu nikmatnya adalah pada hari ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga keluarga besar Zuriyah hingga Baduriyah dapat berkumpul di komplek SMP Negeri 1 Talari ini. Seiring dengan itu, sholawat beriring salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga. Semoga kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saya dimintakan oleh MC tadi untuk kata selamat datang. Selamat datang, iya. Pertama sekali saya sangat bersyukur, sangat bersenang hati, kata orang Malaysia. Mengapa bersenang hati? Karena Zuriyah ini sudah hampir 10 tahun, ya, hampir 10 tahun, tapi 1 tahun setengah mengalami jeda. Jeda itu kita tidak boleh sesali, karena itu ujian dari Allah dan bukan kita saja, seluruh dunia sama-sama sudah kita ketahui. Jadi mengapa saya bersenang luar biasa pada hari ini? Serasa saya bermimpi, serasa saya berjalan di awang-awang, karena sesuai dengan urutan Zuriyah tadi, kecuali mohon maaf Wak Kandung, semua ke-8 itu alhamdulillah bisa berjemaah, bisa berkumpul, bisa berhadir di kompleks ini. Jadi saya luar biasa ini, alhamdulillah, ditambah lagi dengan acara-acara yang dikemas demikian rupa. Selama hari ini tidak seperti ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, pertama sekali yang kami muliakan juga adalah kami panggil level kami adalah Teh Lia, kemudian Mama Uban, ada 2 Zuriyah ini, tinggal 2 orang keramat lagi yang di Medan dijaga oleh Hajah Teh Lia, yang di Batubara dijaga oleh Mama Uban. Mudah-mudahan sehat terus selalu bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan, dari abang tertua, ya, pengurus adalah Abangda Mas Isyoro Triadi. Alhamdulillah, untuk pertama sekali luar biasa bisa berkumpul. Saya sangat berterima kasih sekali, karena Mas Is ini sering sekali, di mana saya sering hadir ketika saya bertugas di Perguruan Al-Azhar Medan. Mas Is ini saya undang bisa memberikan pencerahan di Perguruan Al-Azhar Medan. Mas Is lupa saya kali 95 Mas, ya, bulan puasa waktu itu pesantren kilat, ya, pesantren Ramadan. Kemudian ketika saya bertugas di Perguruan Asy-Syafi'iyah Internasional, Mas Is juga datang ke Medan. Saya undang
saya undang dulu baru datang, bukan datang dulu baru saya undang. Mas Is saya undang dari Jakarta, Mas Is datang dari Jakarta dan memberikan pencerahan kepada murid-murid SMK Asyafiah Internasional Medan. Kemudian ini lagi di Batubara, ketika saya bertugas di SMP Negeri 1 Talawa ini, Mas Is juga datang. Alhamdulillah, terima kasih, semoga saya selalu berada di sini. Nah ini sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu kita bertepatan giliran zuriat kita. Sebenarnya mengapa saya tidak berkomen di WA itu karena HP-nya rusak. WA itu hanya bisa hidup kalau di sekolah ini karena WiFi. Nah, sebenarnya ada HP saya satu lagi, cuma itu nggak boleh sembarangan, ada karakteristik. Jadi WiFi itu hidup kalau di kantor ini 100 meter dari sini mati ya. Kemudian itu nggak bisa diganti kartunya. Ya, rencana saya mau saya bawa ke Jakarta memperbaikinya. Perbaiki nanti. Nah, jadi alhamdulillah saya melalui grup, melalui saudara-saudara, adik, ponakan segala macam bisa sampai informasi itu. Sebenarnya mendengar Mas Is ya, kita dapat informasi Mas Is itu akan ke Batubara, datang ke sini, itu maka kita agak ulur-ulur sedikit waktunya kapan Mas Is itu bisa datang. Ternyata kita nego-nego terakhir Mas Is, semula kita tanggal 12 ya Mas, 12 karena Mas Is ada pekerjaan tanggal 12 itu, tanggal 5 lah kata Mas Is, maka kita buat tanggal 5. Kebetulan pada waktu itu rencana saya tidak di sini, mau saya buat di Singapore Land Hotel. Ya. Tapi udah sempat saya pesan tanggal 5. Jadi rupanya tanggal 12 itu udah diisi orang. Jadi tak bisa lah tanggal 5. Ya. Kemudian saya hubungi Grand Malaka. Saya bilang kami keturunan kami ada 200 orang. Oh nggak muat Pak, cuma 150 katanya. Udahlah kalau nggak begitu, udah saya kembali aja lah ke SMP 1 Talawi. Mengapa SMP 1 Talawi? Full memory. Full memory. Kami sekeluarga 5 alumni sini. Ya. Kemudian Bang Imus sekeluarga sampai almarhum Ado ya. Kadang, Kati, Bang Imus, Bang Haji Suheri, Bang Ipi ya. Alumni SMP sini. MC SMP 1 Tani Tiram. Agak beda kelas. Kita WPH, beliau WPC. Kemudian banyak lagi. Kalau mana mau bantu juga SMP sini, ya. Dan paling barangkali yang hadir sini nggak tahu, Hajah Etekia kita adalah alumni SMP. Alumni SMP. Ya, beserta orang tua kami Haji Hamidah SMP. Jadi sengaja saya buat kemari, syukur di hotel itu nggak jadi. Ya, kalau di hotel itu jadi nggak ada memorinya. Nggak bisa. Ya. Nggak, kalau ya gampang itu. Karena direktur Singapore Land itu kawan saya. Waktu itu dia di Medan, saya di Batubara, jadi kami kawan begitu. Nah, jadi alhamdulillah, kemudian cuma ada situasi hujan, janganlah hujan ini kita merasa terganggu. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan bagi kita tambah silaturahim ini. Kita nanti dijelaskan oleh Ustadz Eka bagaimana manfaat silaturahim ini. Yang jelas dengan silaturahim itu panjang umur, murah rezeki, menolak bala. Cuma barangkali kalau kita ingat, biasanya bersama kita ada Abang Haji Muhammad Syuheri almarhum, karena beliau sudah mendahului kita kurang lebih 6 bulan yang lalu, 5 bulan 6 bulan yang lalu. Ya, beliau kita doakan tetap ya seperti yang tadi, dilapangkan kuburnya,
diampunkan dosanya, dan ditempatkan di Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi harapan kita ke depan, mudah-mudahan ada utang kami sama Bang Gus ini membuat nama-nama tadi, ya. Kita belum tahu tadi jadi. Besok sampai hari itu besok. Tapi Bang Gus tadi sudah mendahului perkenalan. Mudah-mudahan ke depan bisa tertulis, kemudian nanti dirangkum, insya Allah dalam waktu dekat ya Mas ya, nanti bisa kita rangkum lebih terinci, sehingga nanti jangan sempat yang dua buku kita berantem di tengah jalan, ditanya anak siapa kau, anak sekolah, anak tuh siapa, ingat Abdullah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, karena inilah ajang kita bisa silaturahim. Barangkali kita tidak dapat bayangkan udah berapa tahun, alhamdulillah Mas Is beserta Mbak Eza, terima kasih sekali lagi dapat meringankan langkah ini luar biasa. Telia pun sehat alhamdulillah, maupun pun sehat alhamdulillah, sehingga kita berkumpul. Kita harapkan beberapa pertemuan lagi kita lebih lengkap dari ini. Mudah-mudahan Mas Is juga ada rezeki kelapangan waktu bisa berkumpul kepada zuriat kita kembali. Kemudian kalau ada penerimaan kami barangkali yang kurang pas, ya bukanlah untuk kesengajaan kami. Sebenarnya kami ingin tadi menyediakan panggang rusa, tapi sampai sekarang baru sampai di Indrapura, yang baru sampai kemarin. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian adik-adik, kalau sempat nanti maghrib sampai kemarin. Kemudian ya tidak lupa juga kepada nanti ada anak-anak cucu-cucu kita yang balita-balita ini, ada minuman khusus dari Alis. Oh iya. Oh. Ya, itu tadi adalah dari kakek lah, kakek ya, atau Isworo, ya, atau Isworo. Alhamdulillah dapat tadi es khusus, ya, untuk anak-anak, oma-oma juga nanti juga saya. Ya, alhamdulillah Mas, terima kasih. Kemudian sekali lagi nanti setelah acara ini selesai, sampai selamat di tempat ini, begitu juga nanti selamat menuju ke tempat tujuan masing-masing dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Akhir kalam, kami atas nama Zuriyah Haji Hamidah mohon maaf sekali lagi kepada Allah, minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhnya syukur di tengah lautan. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada ahli bait yang telah menyampaikan ucapan selamat datang. Hadirin hadirat besar Ingat Hotria yang berada di juri majelis ini yang kami hormati. Kalau Tuhan ke Pulau Pandan, singgah sekejap di Pulau Bangkalan. Mari sama-sama kita dengarkan acara selanjutnya, tausiah sidang tausiah agama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ananda Baktaralus Rizka Eka Putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Nenek Hajar Siti Alawiyah dan Tuk Huban, kami muliakan Wak Isworo dan istri dari Jakarta, kami muliakan Om Pak Cik, dan kami sayangi anak kemanaan dan adik yang berhadir pada hari ini. Sebenarnya saya tidak ingin memberikan ceramah
Karena kalau saya ingat, biasanya yang mengisi adalah Ayahanda Haji Suhaib. Serasa hadir di tengah, tetapi Allah mungkin menginginkan yang terbaik. Hari ini beliau hanya menatap di alam yang lain. Jangan kau katakan orang-orang yang meninggal itu wafat, mereka itu hidup, tapi kamu saja yang tidak bisa melihat. Mungkin saya sampaikan kepada Tua Isworo, saya bernama Rizka Eka Putra, agak mirip dengan Om Ahmad tadi, cuman Om Ahmad Ribat Rizka Putra. Silalahi, saya Rizka Eka Putra bin Haji Mustafa Nahyar binti Haja Siti Asma binti Ingat Badulia bin Syekh Muhammad Jamil bin Syekh Abdurrahman Al-Khalidi An-Naksabandi. Jadi saya punya zuriat seorang ulama besar sezaman dengan Syekh Hasan Maksum di Medan. Dan unyang buyut saya itu berkubur di samping Raja Batubara ini. Jadi kita bukan generasi kaleng-kaleng, Bapak Ibu yang semuanya. Kita bukan generasi yang abal-abal. Zuriat kita, zuriat ulama, berkawan dengan penguasa, memiliki akhlakul karimah, ilmu yang hebat, dan itu merupakan suatu bukti bahwa kita sekeluarga adalah keturunan yang baik-baik. Saya tidak melihat wajah Syekh Muhammad Jamil, tetapi agaknya lembutnya seperti Tohuban, sabarnya seperti Neete, cerdasnya mungkin seperti Nehaja Siti Rahma. Atau saya tidak melihat paras dan wajah Syekh Muhammad Jamil, tapi saya yakin yang hadir di depan ini bagian kecil partikel dari bagian Syekh Muhammad Jamil Al-Khalidi An-Naksabandi. Hanya Allah yang bisa mengumpulkan zuriat ini. Mudah-mudahan di dalam surga kita semua harus satu tujuan, sama-sama berkumpul dengan buyut kita Syekh Haji Muhammad Jamil di surga. Jangan satu pun yang tertinggal. Dalam kesempatan yang ceramah yang singkat ini, saya hanya menyampaikan satu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, akhbirkum min tuharrimu 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin. Kata Nabi Muhammad, ada 4 golongan yang akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Yang pertama, hayyinin, sabar, orang yang sabar. Yang kedua, layyinin, lidahnya lembut, ucapannya lembut. Yang ketiga, qaribin, ramah. Yang keempat, sahlin, mudah menolong. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini memiliki sifat sabar, lembut, suka menolong, dan tentunya yang keempat itu kita menjadi orang yang ramah, bergaul dan menyambung silaturahmi. Karena kata Allah, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar zuriat, ingat Baturiat yang kami hormati. Katanya, kata Pujangga, Batubara berpupis Selat Malaka, banyak melahirkan cendikawan, pujangga dan ulama. Penyampaian singkat ceramah agama selesailah sudah. Kita dengar sambutan dari kita petua dari saudara kita yang tertua, yaitu Bapak Mas Insinyur Haji Abangda Haji Isworo Kiradi. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi, berkat rahmat serta hidayahnya kita juriah dari Ina Abdullah dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat, dan tak henti-hentinya
kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salam serta salawat tetap yang tercurah dan terus tercurah kepada dunia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kumpul ini semuanya kenal, tapi satu diantaranya namanya Isworo, orang Jawa batu bara gitu. Isworo tapi batu bara. Saya lebih batu bara daripada yang ada di ruangan ini. Yang di ruangan ini tidak mengalami namanya permainan batu bara. Saya mengalami main turun alung-alung, kocok-kocok, jatuh musuh biji di bawah. Ya, ada lagi itu ngayam, mangkomo, nomor bulu, nggak niang, bawa angin, tak soju. Oh mah, itu kontur dulu mah. Itu kan, itu banyak yang nggak paham itu. Siapa yang ngajarin kita? Yang namanya ngajar itu adalah itu kayu manja, kayu singa manja, singa makan bubur satu. Ngalamin, saya ngalamin. Yang ngajar ada di sini, yang ada anaknya satu di sini. Itu masih gadis tuh di meja. Masih gadis ya, kita dibawa jalan-jalan, ininya capek. Naik sepeda. Yang lain kan tidak mengalami dibonceng sepeda sama Atuk ini Abdullah, nggak ngalami. Tapi yang namanya Toto Bima Surya, nama Jawa juga, ngalamin dibonceng oleh Beto, namanya Ismoro. Satu di depan, satu di belakang. Kita berdua, kita alami. Jadi kita walaupun namanya Ismoro, namanya Toto, tapi asli batu bara. Ini histori. Betul. Terus pasti tanda-tanda yang tidak tahu kapan tuh Mas Ismoro, kapan tuh aku Ismoro, kapan tuh Pak D Ismoro keluar dari batu bara. Nah dulu itu kalau pagi subuh jam 6 jam 7 tuh lewat di Kaliwara tuh tukang sayur bawa toge, kita pakai baskom gitu beli itu dulu. Jadi batu bara itu masih betul kita sudah di sini tahun-tahun 58, 59, tahun 60, 61 materi yang belum sama Wimida. Itu Wimida itu dulu punya guli, kalau sih namanya guli, kalau kita namanya kelereng. Itu adalah kompleks, itu main batu bara dulu. Jadi batu bara ini dulu sudah berbudaya sejak dulu. Budaya yang paling kuat di batu bara ini adalah kerukunan. Jadi bayangkan kerukunan yang ada di Kaliwara dari sampai Simpang Dorong itu saling kenal dulu, rukun. Nah, saya tertarik dengan informasi dari Bang Coki, dari Mus, dari Ahmad, bahwa ini sudah ada kerukunan, ini sudah berjalan. Nah, dari situ tolong digali yang namanya tarunggu, yang namanya silsilah. Nah, dari silsilah tarunggu itu kelihatan keturunan. Gambaran keluarga itu menggambarkan tingkat intelektualitas kita. Tadi Haji Mustafa sudah menjelaskan bahwa pendidikan keluar negeri, pendidikan kelang, pendidikan kerja. Zaman dulu kita ada intelek gitu. Jadi ini merupakan gambaran bahwa kita lingkungannya intelek itu bukan perkara orang kaya, bukan. Saling paham, saling menang. Jadi kita udah azan. Jadi kira-kira seperti itu. Saya dukung penuh, saya salut kepada pertama yang melaksanakan kegiatan ini. Semoga ini tetap berlangsung supaya kita, kalau di Jawa itu yang namanya bibit bebek bobor. Nah tadi kita
Subhanallah, di Jawa raja kita tuh anaknya Mauban sama anaknya Yamamat. Tuh. Kita kan anak perempuan. Yang anak laki-laki itu anak Yamamat sama anak Mauban. Kita manggil mereka nggak boleh manggil nama. Jadi Nabi itu masih nggak boleh manggil. Saya nggak boleh manggil Nabi gitu. Kalau orang Jawa manggil pakai mas. Karena laki-laki ini sudah ada, jadi kita kenal. Dari si Nabi sudah perkenalkan keluarganya. Nah, ada di Bintan, ada di Jakarta, kita ada di sana. Terus kemudian Wan Ahmad punya anak di Jakarta. Nanti kita juga bisa, kita bikin di Jakarta. Toki juga punya anak di Bandung, kita ngobrol di sana. Jadi tadi ceramah salah satu yang paling kuat itu kan silaturahmi. Mari kita bina silaturahmi. Jadi saya menyampaikan bahwa mari kita pelihara silaturahmi ini, kita jalankan silaturahmi ini dengan segala macam yang kita miliki potensinya, yang kita miliki kekuatan kita. Ya, kalau bisa makan, kumpul. Kalau nggak bisa ya kita mencoba kalau juga cukup. Tapi yang penting kita satu pemikiran, kita sama-sama, kita saling mengenal. Ini repot lagi tidak saling kenal. Nah, Mona pernah ke rumah saya bawa anaknya, kita jadi kenal. Ini bawa ini kenal. Belum lagi ponakan-ponakan kita dari kita yang kan masih ada di sana. Jadi kita masih banyak. Mari kita bina kekeluargaan ini untuk kita menjaga kerukunan yang menggambarkan tingkat atau level intelektualitas kita. Sudah kita buktikan sudah. Kalau nggak percaya nanti tanya sama Mustafa, tanya sama Toki, Pak Toki, tanya sama Ahmad bahwa atau kita dulu dari luar negeri dan semua hebat. Nah, kita mari kita jaga kekeluargaan kita. Itu kesan dan pesan saya mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan untuk kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau paparkan jumlah zuriat yang dari wilayah. Iya, azan. Ya, dari keluarga kita ada 11 yang wafat yang sudah berpulang. Satu orang itu Nurul Suwari sudah berpulang. Yang nomor 1 Suwarni tidak berkeluarga. Nomor 2 Toto Bima Surya bertempat tinggal di Kendal, tapi sekarang dia pindah-pindah, ada di Garut, ada di Kendal, ada di Semarang karena anak dan menantunya pindah-pindah. Kemudian saya anak di Jakarta semua, anak 3, 2 sudah berkeluarga, 1 belum, laki-laki yang namanya Ibnu. Adik saya Ibnu itu anaknya 1 di Jakarta. Nurul sudah nggak ada. Rina Swasti berdomisili di Lombok, menetap di sana karena suaminya sudah meninggal di Lombok. Kemudian Susri Inayan ada di Jakarta, juga suaminya sudah meninggal. Kemudian Astra Suyasa ada di Kendal. Anak dan menantunya ada di Jakarta ya, ada di Jakarta. Kemudian adiknya lagi Heru Sudaya di Jakarta, beserta di Bogor. Kemudian Tri Mendara di Semarang bersama suaminya. Jadi Adi di Jakarta. Jadi ada yang di Lombok. Itu tadi mencar-mencar. Jadi kita ada yang di Lombok. Nah ini mari kita bersatu lagi kali. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa adinda saya Mustafa, Ahmad, Toki, dan lain dalam waktu 5 menit nanti jangan lupa bikin silsilah, taruh mobil jelas nanti bahwa kita keturunan jelas sekali kita siapa kita dan nggak tanggung-tanggung. Jadi kira-kira itu gambaran dari saya. Kemudian ada pesan yaitu nanti acara bubaran nanti persudian foto masing-masing persudian. Ini foto, ini foto nanti kita foto di luar. Karena ini kurang bagus. Jadi keluarga besar dari Raisah misalnya, nah, kita kebetulan berdua, jadi berdua apa-apa. Nanti anak dan cucunya foto, kita foto jadi keluarga nanti di luar. Turkosi kita foto, itu kita susun nanti. Nanti pada waktu silsilah dibuka buku besarnya itu keluarga ini, keluarga ini. Walaupun gak lengkap kamar itu bisa diambil nanti.
Kira-kira begitu. Ini bisa saya sampaikan. Bila ada sebagian kurang dari saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kalau Tuhan kekayuan tempat bermungkin untuk lobai doa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pertemuan ini cukup bermakna dan menambah ibadah. Putri Raja memakai kebaya pada pakai di waktu arisan setelah Mas Is dan Mbak sampai ke Jakarta. Semoga durian hingga abulan tetap menjadi kenangan dan ingatan. Akhirnya berdebur ombak di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur karena acara kita hari ini sudah selesai. Sebagai MC, mohon maaf lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ban, Bapak? Ambil bangku buat mau ban. Kanan dikit, kanan dikit. Isi kanan, isi kanan. Ada. Isi kanan, kanan dikit. Ada masa? Sini. Nah, sini yang. Tunggu. Kosong. Mana? Satu bagian. Senyum. Awak nggak dapat minum botol loh. Oke, siap. Gantian. Keluarga siapa lagi? Situ, ya. Di samping. Budi. Enggak lah sekali tubuh supaya panas perut. Sini sama ini nak. Oke, dari pegang, lihat sini semuanya, hitung ya, 1, 2, 3, senyum. Itu mau melangkah. Ya, senyum lagi. Nah, angkat tangan, bebas. Sekarang, senyum. Ya, siapa lagi? Video yang kita lagi video. Ya. Udah, siap ya. Senyum. Bentar, panas. Oke, awas. Bentar, Oke. Oke ya, senyum. Senyum, 1, 2. Senyum lagi. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, sambung. Angkat tangan bebas. Oke. Keluarga siapa lagi? Duduk boleh, berdiri boleh. Sekali duduk, sekali berdiri ya. Oke. Ini bisa diatur ini. Oke. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Senyum. Oke. Angkat tangan. Oke, mana lagi? Keluarga siapa lagi?